Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 65. Gabung tangan. Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik paksa dari hutan menyebabkan kelompok Cao Ying terkejut, namun mereka akhirnya menghela napas lega setelah melihat wajahnya. Mata Song King mengungkapkan ekspresi marah yang sulit dideteksi. Xiao Yan. Aku belum mencari kamu, tetapi kamu menyerahkan diri kepada aku. Pria berpakaian hitam itu terkejut ketika dia melihat bahwa itu sosok tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat ke senyum aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pria kulit hitam asing, dari nada pihak lain. Tampak bahwa itu pria itu bersekongkol dengannya, namun Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Dozun. Tapi semuanya telah meninggalkan kesan yang sangat dalam. Hanya orang ini di depannya yang menyebabkan dia merasakan ketidakbiasaan. Pakar, bolehkah aku tahu siapa kamu? Xiao Yan sepertinya tidak sensitif denganmu. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia menangkupkan tangannya ke pria berpakaian hitam itu. Jika kita tidak berselera maka jadilah itu. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata, dalam hal apapun tidak ada seorang pun di sini yang dapat melarikan diri. Itu termasuk kamu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan hasrat pria berpakaian hitam ini untuk membunuh. Jelas, itu mungkin tidak akan terlalu santai jika dia ingin melarikan diri dengan selamat hari ini. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara kosong. Setelah itu, dia perlahan mundur. Dalam sekejap, dia melarikan diri ke samping kelompok Cao Ying. Saat ini bukan waktunya untuk bertindak berani. Selusin sekitarnya ditambah pria berpakaian hitam sangat kuat, berdasarkan perkiraan Xiao Yan dengan matanya. Sepertinya ada 6 hingga 7 ahli kelas Dozong. Lineup ini cukup kuat bahkan di wilayah Central Plains. Tak disangka mereka akan muncul di sini pada saat yang sama. Selain kedua sesepuh dari Sekte Suan Mendalam, yang mengungkapkan kilatan keras di mata mereka. Orang-orang yang tersisa merasa baik-baik saja tentang Xiao Yan tiba-tiba di tepi, pada saat ini. Orang tambahan berarti bahwa itu mereka telah mendapatkan kesempatan tambahan untuk melarikan diri. Mereka telah menyaksikan dengan jelas kekuatan Xiao Yan di bukit hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mata Cao Ying yang cantik melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah elit Dozun. Kalian semua harus memikirkan cara kamu sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan tanpa daya menjawab. Bagaimana kami akan melarikan diri? Orang itu akan menghalangi kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Song King mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya, dalam hal apapun. Jika ada yang benar-benar salah, dia akan melepaskan api pemadam kebakaran untuk melarikan diri. Adapun Cao Ying dan yang lainnya, dia tidak memiliki energi. Saya dapat memecahkan penghalang spiritual ini, namun jika saya menyerang penghalang, orang itu pasti akan campur tangan. Karena itu, saya akan membutuhkan waktu. Cao Ying dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan sikap tak berkedip. Dia tahu bahwa itu jika seseorang berbicara tentang pertempuran dengan orang lain, itu mungkin bahwa itu yang memiliki kemampuan bertarung terbesar di sini adalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat melihat Cao Ying. Dia memang pantas untuk penyihir julukan. Dia yakin dia bisa menghancurkan penghalang spiritual yang telah dibentuk oleh seorang elit Dozun. Ini benar-benar luar biasa. Kami bisa memblokir orang-orang berpakaian hitam ini.
Tapi orang itu, seorang pria setengah baya dengan darah yang menempel di wajahnya ragu sejenak sebelum tertawa pahit. Xiao Yan meliriknya, dengan mampu bertahan sampai sekarang. Itu adalah bukti yang cukup bahwa itu dia bukan karakter biasa, tentu saja. Orang-orang yang bisa masuk ke realm pil ini semuanya memiliki beberapa skill. Apakah seseorang yang lebih kuat atau lebih lemah akan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak keterampilan. Berapa lama yang Anda butuhkan? Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak saat ini. Sebuah pikiran terlintas dalam pikirannya, dan dia dengan cepat bertanya setelah sekejap. 3 menit, Cao Ying cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sewaktu-waktu, setelah itu. Dia perlahan mengangguk di depan mata semua orang yang cemas. Meskipun pihak lain adalah elit Dozun, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Xiao Yan mengangguk. Beberapa orang melemparkan tatapan terima kasih kepada Xiao Yan. Semua dari mereka jelas mengerti bahwa pukulan dengan pria berjubah hitam adalah hal yang paling berbahaya, namun hanya Xiao Yan yang hampir tidak memiliki kemampuan semacam itu dalam kelompok mereka ini. Bahkan dua sesepuh dari Sekte Suan Mendalam tidak mengatakan banyak hal saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 Dozong, masih ada sorotan besar antara mereka dan kelas Dozun. Sepertinya mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka saling bertukar pukulan dengannya. Terima kasih banyak. Cao Ying dengan lembut berterima kasih kepada Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya dengan lembut ditekan ke tanah, sosoknya yang halus terbang mundur, tepat ketika sosok halusnya mundur. Rambut hitamnya, biasanya tertahan oleh pita, tiba-tiba tersebar. Pada saat ini, tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alis Cao Ying. Menyerang. Song King mengeluarkan teriakan keras seperti Cao Ying mundur. Majestic Douki segera melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia enggan menuju orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya, dengan tegas mengganggu mereka dalam prosesnya. Diam-diam Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual perkasa yang menyebar dari antara alis Cao Ying. Wanita ini memang tidak sederhana, jika seseorang membicarakan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Cao Ying pasti akan menjadi yang terkuat di antara mereka yang seumuran yang telah ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun. Rupanya alasan dia telah memakai julukan penyihir itu tidak sepenuhnya karena penampilannya yang menyihir, jika dia diberi waktu yang cukup untuk tumbuh. Kemungkinan masa depannya tidak terbatas. Pada saat itu, bahkan Dozun yang misterius dan berpakaian hitam ini tidak akan menjadi pasangannya. Kelompok Song King mengintervensi dan memblokir selusin orang berpakaian hitam, pada saat yang sama. Xiao Yan berani mengecilkan kepalanya, tubuhnya bergerak dan dia tampil dengan jarak pendek di depan pria berpakaian hitam. Ekspresinya serius ketika dia melihat ke pihak lain, api hijau jade perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Kamu berpikir untuk memblokir diri yang mulia ini dengan kekuatan kamu? Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Cao Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membatalkan penghalang. Pria kulit hitam itu segera mendengus dingin saat dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar Xiao Yan dipadatkan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, muncul seperti sebuah penjara yang mengurungnya dengan kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia merasakan beratnya ruang yang dipadatkan di sekitarnya. Seorang elit Dozun memang aneh. Mereka mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara dengan mengangkat tangan mereka. Apalagi penjara ini begitu kuat sehingga tidak bisa dipatahkan. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan pertama. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan kedua. Untungnya, Xiao Yan bukanlah orang biasa.
hatinya jelas mengerti betapa menyusahkannya untuk menangani seorang elit Dozun. Dia tidak berani menahan diri saat dia melepaskan Skyfire Tree Mysterious Cheng ke perubahan kedua. Doqi dalam tubuhnya melonjak. Hanya kemudian melakukannya dengan paksa menghancurkan ruang yang dipadatkan di sekitarnya. Setelah itu, Xiao Yan berkedip dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam. The Skyfire, 3 perubahan misterius dari lembah api yang terbakar. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam ketika dia melihat kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melambung, kakinya segera menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak teleportasi seperti yang muncul di depan Xiao Yan, telapak tangan biasa terbang keluar dan memukul dada Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan telah menjadi sangat serius saat membalut telapak lembut ini dari pria berpakaian hitam. Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan paksa menerima serangan itu. Xiao Yan segera mengertakkan giginya. Tangannya dengan lembut berguncang dengan cara yang aneh, gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat pecah. Senapan oktan. Kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiao Yan. Setelah itu, ia meninggalkan tubuhnya dan menuangkannya ke tangan pria berjubah hitam itu. Namun, ini hanya menyebabkan telapak tangan sedikit terdiam. Buka segel gunung. Segel pembalikan laut. Segel tangan berubah dengan cara seperti kilat. Segera, 2 sidik jari energi terang pecah dari tangan Xiao Yan. Mereka dengan memukul keras telapak tangan lelaki kulit hitam itu, angin telapak tangannya perlahan melemah. HMPH. Pria berpakaian hitam tampak sangat tidak senang dengan sikap kasar Xiao Yan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. The spiritual barrier sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat dibatalkan oleh Cao Ying. Gelombang aneh. Energi panas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam setelah suara dingin terdengar. Selanjutnya, diaglomerasi menjadi lapisan kristal aneh berwarna biru tua di lengannya. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah itu adalah tangan kristal berwarna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke dalam hati Xiao Yan ketika lapisan kristal aneh itu muncul. Jarinya menjentikkan sebagai tindakan refleksi. Sebuah cahaya perak muncul di depannya dan Earth Demon Wayang muncul. Bang! The Earth Demon Puppet baru saja muncul ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera sebuah tangan yang ditutup oleh kristal biru menembus ruang kosong. Setelah itu, sangat mendarat di dada Earth Demon Wayang. Segera, suara indik telinga yang luar biasa muncul. Setelah pukulan mendarat, dada bumi Demon Puppet yang tak terhindarkan itu membentuk lekuk yang hampir setengah dalamnya. Kulitnya retak terpisah, memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang berwarna perak. Kekuatan menakutkan mengirim Earth Demon Wayang terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiao Yan juga terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatan itu ditransmisikan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, kekuatan yang menakutkan. Sok naik dalam hati Xiao Yan saat ia mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika Earth Demon Wayang tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, kemungkinan pukulan ini akan mengambil nyawanya. Sulit membayangkan luka macam apa yang akan dialami Xiao Yan jika pukulan itu, yang telah melesat di udara, mendarat di dekatnya. Apakah ini kekuatan dari elit Dozun? Xiao Yan melirik dada Demon Puppet bumi, yang tampaknya benar-benar runtuh. Matanya tanpa sadar menyusut saat dia melakukannya. Dentang! Suara retak sedikit tiba-tiba muncul di udara sementara Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Cepat dan pergilah, hambatan spiritual rusak. Suara indah Cao Ying ditransmisikan ke telinga setiap orang sewaktu-waktu setelah kebisingan menyebar.
Reaksi Xiao Yan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya melintas. Dan dia berubah menjadi bayangan yang menuju hutan dengan kecepatan kilat.